Oke, cukupnya. Dibuka langsung pun kurang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Himpunan beserta jajarannya dan seluruh anggota manajemen student asosiasi yang sudah mempersilahkan atau memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk memberikan sharing ya, bukan memberikan sharing tentang keilmuan mengenai tentang teknik persidangan atau simulasi sidang. Selanjutnya, yang pertama, teman-teman mungkin di sini mubes yang pertama ya, mubes yang pertama yang akan dilaksanakan kapan kira-kira? 18 ya. Oke, di sini semua pengurusnya ada tapi kan ya, adanya dari jajaran BPH. Oke, sudah dipersiapkan. Mungkin kita langsung aja ke materinya, yaitu tentang setting forum dan teknik persidangan. Di sini teman-teman bisa baca. Saya sengaja ini nge-share ini biar teman-teman pun bisa baca dan memahami. Di poin pertama itu ada macam-macam forum. Jadi sebelum kita ke simulasi sidang, kita harus mengenal dulu macam-macam forum itu apa aja sih gitu kan. Nah, di sini ada pertama itu diskusi. Diskusi itu tukar menukar pikiran antara satu pihak dengan pihak yang lain, baik secara formal maupun non formal. Ya, bisa dikatakan seperti kita waktu di kantin atau di mana gitu, ruang-ruang diskusi lah, sharing kayak gitu. Tanpa ada objek yang harus kita diskusikan, ya itu baru namanya diskusi. Terus di sini ada musyawarah. Musyawarah itu kumpulan orang-orang yang merumuskan suatu masalah sehingga dapat diambil sebuah keputusan untuk dilaksanakan bersama. Ya, ibarat seperti yang teman-teman akan laksanakan ini namanya musyawarah besar misalkan. Itu adalah sekumpulan orang-orang yang di dalamnya terdapat pengurus, anggota gitu kan ya, yang dimana hasil musyawarah itu harus bisa dijalankan oleh seluruh anggotanya dan pengurus itu. Kemudian ada seminar ya teman-teman udah tahu. Kemudian ada dialog, simposium, sarasehan. Sarasehan itu kumpulan para pakar yang berbicara dalam suatu forum resmi tentang sesuatu. Jadi sarasehan itu ibarat para ahli unggul lah, misalkan seperti itu misalkan kita sedang mengkaji undang-undang nih, berarti ahli-ahli hukum unggul gitu, aya di dinya pakar-pakar ekonomi, misalkan pakar-pakar hukum gitu. Mau mungkin gitu kan teknik elektro mah diajarkan ngebahas gitu. Dan fokusnya elektro gitu atau sipil gitu. Harus sesuai dengan pakarnya. Itu salah satu forum sarasehan atau diskusi. Lokakarya sama seperti itu ya. Terus di sini ada di poin B syarat-syarat pemimpin sidang. Nah, nanti teman-teman harus mempersiapkan mungkin yang hadir di sini aja ya. Jangan sampai teman-teman mempersiapkan pemimpin sidang itu yang nggak hadir gitu kan, yang nggak tahu. Di sini ada syarat-syaratnya. Satu, itu dapat menguasai forum dengan baik dan tenang. Artinya si pemimpin sidang ini benar-benar bisa menguasai satu, tentang tata caranya, kemudian bisa menguasai bagaimana caranya pengambilan keputusan. Itu syarat-syaratnya. Kemudian dapat menggunakan otoritas secara demokrasi, adil dan bertanggung jawab. Nah, artinya si yang jadi pemimpin sidang ini harus benar-benar demokrasi gitu. Ketika misalkan ada yang mengajukan interupsi, ya mau nggak mau gitu kan ya, si pemimpin sidang ini harus menerima interupsi apapun itu gitu. Harus adil lah intinya mah. Terus berwibawa dan senantiasa hati-hati dalam memutuskan suatu masalah, mengetahui segala situasi dan kondisi, cepat tanggap dan jeli ketika pemimpin sidang. Jadi si pemimpin sidang teh entong liar gitu ketika diharap teh lo itu interupsi, tah dikaji heula gitu. Makanya kenapa presidium itu ada presidium 1, 2, 3 gitu kan ya. Itu saling membantu gitu. Nah, yang biasanya yang di sebagian kanannya sekretaris, misalkan di sini notulennya kayak gitu. Nanti dipersiapkan siapa-siapanya ya. Nanti bisa diputuskan setelah ini.
Terus di sini ada poin C, hak dan kewajiban pemimpin sidang. 1. Memberikan pengantar sidang. Jadi si pemimpin sidang ini salah satunya kewajibannya adalah untuk mengantarkan sidang. Mengantarkan sidang itu 1. Sidang pembuka, pembukaan, membuka dan menutup forum sidang, kemudian memutuskan suatu masalah secara adil dan bijaksana, kemudian mengatur waktu, misalkan ya ke waktu adamnya kudu selektif lah gitu pemimpin sidang teh. Nanti peserta pun harus aktif gitu. Ketika misalkan waktu sholatnya sholat, waktu istirahat. Yang terpenting pemimpin sidang ini tahu situasi dan kondisi, kira-kira begitu. Nah, kemudian mengusahakan dan mengarahkan sidang supaya tidak keluar dari permasalahan pokok. Nah, biasanya di forum-forum ya, namanya juga forum ya, semua orang berhak berpendapat, tapi kadang-kadang pendapat itu tidak objektif gitu. Kadang-kadang interupsi cina point of order gitu kan. Ini kipasnya kenapa ya gitu. Padahal kan hal-hal yang kayak gitu tuh, atau misalkan tolong dong bangkunya dirapihin, itu hal-hal yang emang boleh lah gitu kan mereka berpendapat, tapi harus objektif gitu. Nah, si pemimpin sidang harus mampu mengarahkan gitu kan. Nah, itu kan di poin ini. Bisa mengarahkan supaya permasalahan intinya, substansinya itu apa gitu. Harus bisa diarahkan oleh si pemimpin sidang. Jangan sampai mentang-mentang point of order diterima gimana forum gitu. Ulah sepakat ya gak jelas gitu. Nah, mengatur pembicaraan secara dialogis. Jadi kudu logis gitu. Dialog nanti gitu kan, jangan sampai keluar pada rel. Nah, kemudian hak peserta sidang menerima materi, menyanggah atau berpendapat, kemudian mengusulkan kepada pimpinan sidang tentang sesuatu hal. Nah, ini balik lagi tadi, peserta sidang tuh emang memiliki hak yang banyak gitu ya. Mereka boleh mengutarakan apapun pendapatnya. Cuman pemimpin sidang harus lebih selektif dan dia pun memiliki hak prerogatif. Komo lamun misalkan kerkeos ngalungkeun ya kita jadi masalah gitu kan. Sakirana bila perlu mah gitu. Atau misalkan ngaluarkeun, misalkan si Ucup rusuh gitunya, bisa dikeluarkan gitu ke pemimpin. Itu memiliki haknya gitu, pemimpin sidang itu. Makanya saya berharap teman-teman daek gitu, kudu daek gitu jadi pemimpin sidang. Nah, itunya tenanaonnya agak cepat gancang ke sesi sharingkeun we gitu nya. Jadi aya sesi sharingna lamun misalkan aya nu paham langsung tanyakeun gitu. Kewajiban peserta sidang memiliki niatan baik dan proaktif normatif ya teman-teman, harus memiliki rasa memiliki bahwa mubes ini jangan dijadikan kegiatan yang seremonial atau salah satu syarat gitu ya. Pan orang tuh organisasi kira-kira temu mubes gitu. Jangan hanya memikirkan bahwa mubes ini hanya kegiatan seremonial saja, tetapi harus tertanam di dalam diri kita bahwa musyawarah ini ya yang menentukan manajemen kedepannya mau seperti apa gitu kan. Dimusyawarahkan lah gitu. Di musyawarahnya ya musyawarah besar namanya gitu ya. Nah, kemudian proses penggunaan palu sidang sebagai perangkat mati. Palu sidang ini sebagai perangkat mati dalam sidang agar peserta atau kondisi sidang dalam suasana aman dan terkendali. Tah kendalina di forum teh dina ieu gitu. Makanya ieu teh kudu benar-benar dijaga gitu. Segala keputusan itu ada di sini. Gitu. Kemudian di sini ada ketukan palu sidang, di situ teman-teman boleh ditulis ya. Itu tuh ketukan 1. Ketukan 1 kali ketukan itu model gitu. Itu menerima atau menyerahkan antara pimpinan yang satu kepada yang lainnya. Misalkan palu sidang ini saya berikan kepada siapa misalkan. Udah diterima langsung diketukin. Terus satu mengesahkan per poin. Misalkan pasal 1 nama musyawarah besar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Suraputra yang selanjutnya disingkat menjadi Mubes BEM Universitas Suraputra. Sepakat? Sepakat. Nah, satu ketukan mengesahkan per poin gitu ya, harus dipahami. Terus men-skor waktu yang kurang dari 2 kali 15 menit. Misal kita akan melakukan skorsing, misalkan ada waktu misalkan waktu istirahat atau waktu sholat segala macam, itu 1 ketukan. Misalkan skorsing dibuka misalkan 1 kali 15 menit atau berapa, itu tergantung teman-teman ya. Itu 1 ketukan juga.
Ketukan 2, skorsing waktu 2 kali 15 menit atau lebih. Namun misalkan lebih dari 30 menit itu 2 kali ketukan. Ya. Misalkan skorsing waktu 2 kali 15 menit atau 2 kali 15 menit dibuka. Nah, itu ya. Kalau misalkan lebih dari setengah jam, misalkan skorsing sampai besok, bisa nggak jadi masalah. 3 kali kan ya Mas? Tergantung forum. Misalkan waktu adanya interupsi channel point of order berhubung waktu sekarang sudah menunjukkan waktu duhur atau asar, alangkah baiknya kita jeda dulu. Misalkan gimana forum bisa tanya kan deui, sepakat bisa anu sepakat kan ya, kan kudu adil bener tuh. Sepakat cenah. Nah, langsung mengajukan deui point of order, misalkan peserta mau berapa menit, misalkan 1 kali 15 menit. Oke, langsung dibuka ku pemimpin sidang teh. Ya, skor waktu misalkan skorsing waktu 1 kali 15 menit dibuka. Udah bebas. Salah satunya. Contohnya terus mencabut skorsing, misalkan kita di waktu udah lewat nih, misalkan udah pas 2 kali 15 menit misalkan. Langsung dibuka lagi. Misalkan skorsing dicabut. Kalau misalkan lebih, tinggal lihat waktunya aja di sini ya. Kalau kurang berarti 1 ketukan, kalau kurang dari 30 menit, kalau lebih berarti 2 ketukan. Oke? Ini khusus yang menjadi pemimpin sidang. Dan teman-teman pun harus paham sebenarnya. Bukan terkhusus pemimpin sidang aja ya, tapi peserta pun harus memperhatikan si presidiumnya bener apa ente gitu. Makanya di forum-forum biasanya menjadi presidium sidang itu waktu dicecer gitu ya. Atau ada konsentrasi, makanya kudu butuh konsentrasi yang mapeng gitu kan. Gitu. Itu ketukan yang 2 kali yang tadi. Kemudian yang ketiga kali ini mengesahkan peraturan secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu misalkan ada draft tata tertib. Nah, udah nih sampai pasal terakhir nih, kan ada yang namanya konsideran biasanya ya. Surat ketetapan di akhir itu, surat ketetapan menimbang, meninjau segala macam kan di bawahnya ditandatangani. Nah, itu disahkannya 3 kali. Sihnya, iya nah. Pokoknya di draft konsideran misalkan selesai nih tata tertib, ya. Nah, nanti pas terakhirnya dibacakan sambil berdiri biasanya kayak gitu. Itu 3 kali. 3 kali. Misalkan peraturan secara menyeluruh. Biasanya setiap draft itu dibahas lagi, ya gitu kan, udah dibahas lagi baru 3 kali. Misalkan draft surat ketetapan tata tertib musyawarah besar badan eksekutif mahasiswa Universitas Nusa Putra misalkan disepakati misalkan 3 kali. Nah, gitu. Langsung tanda tangan. Presidium 1, Presidium 2 menandatangani, Presidium 3 menandatangani. Kayak gitu. Dan langsung lanjut lagi ke sidang selanjutnya, misalkan ADART gitu. Kemudian membuka dan menutup sidang. Nah, ini biasanya dibuka itu pertama sama seperti tadi di awal ya, dibacakan ininya, misalkan musyawarah besar manajemen student asosiasi Universitas Nusa Putra dibuka misalkan. Interupsi langsung biasa masuk itu ya. Naon we gitu kan ya, interupsi. Nah, itu dibuka. Jadi membuka dan menutup sidang itu 3 kali ya. 3 kali ketukan, ingat ya. Kalau misalkan si presidiumnya salah, bisa interupsi deui. Ketukannya 3 kali Pak Presidium. Siap. Terima kasih atas masukannya. Ya ini deui. Capek emang jadi presidium sidang teh. Tapi ya itulah gitu kan, kita melatih mental gitu. Dan daya nalar kritis kita di sana gitu. Belajarnya organisasi itu dia di sini gitu. Karena ketika di musyawarah besar itu akan ada sesuatu hal yang namanya musyawarah besar gitu. Satu, kita akan bertarung secara intelektual, ya kan? Bertarung secara pemikiran. Di tempatnya di sinilah gitu. Karena kan kalau misalkan ketika di forum-forum yang lain mungkin kita ada yang biasa aja misalnya kayak gitu. Tapi kalau udah di Mubes itu ya
Di sana tempat pertarungan intelektualnya gitu kan. Dalam artian pertarungan intelektual ini ruang belajar kalian tuh di organisasi itu ya di sini gitu. Pembuktiannya gitu. Karena di sana kita bisa melihat yang aktif, proaktif gitu kan, yang reaktif gitu kan, yang pasif. Jadi Mubes ada gitu. Nah, itulah kira-kira ya, sahabat-sahabat. Nah, ketukan ini 4 kali ketukan atau lebih. Ieu mah lamun bisa chaos riweuh bisa dalam keadaan gaduh sebagai usaha mengendalikan sidang. Nah, itu boleh gitu kan. Sapuasna we kondusif peserta sidang bisa. Gitu boleh, tegas lah ini nama. Ya, pan kudu wibawa teh urangnya. Presidium oge kudu tegas gitu ya. Bola itu. Itu kalau lebih ya. Kalau misalkan terkondusif dia nya encan dipersilahkan, encan lah pokoknya banyak pertentangan, alungkeun bila perlu terjadi masalah. Itu macam-macam ketukan palu sidang. Oke. Kemudian macam-macam pengambilan keputusan. Nah, di sini tadi yang saya sebutkan bahwa presidium sidang itu harus selektif gitu kan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada macam-macamnya. Satu adalah voting, pengambilan keputusan dengan pengambilan suara terbanyak. Kalau misalkan rada alot sebelum ke voting itu biasanya ada dulu lobbying. Kalau voting itu ya suara terbanyak, misalkan ada point of order dari grup ini misalkan, kemudian di sini juga ada point order juga gitu kan ya. Susah ya. Nah, jangan dulu voting gitu. Tapi lobbying dulu gitu. Boleh nanti diminta misalkan lobbyingnya pengen berapa lama misalkan 5 menit. Nanti lobby di sini gitu kan, dari yang punya pendapat ini sama pendapat ini lobby di sini gitu kan. Diselesaikan lah. Kalau misalkan hasil lobby tidak bisa disepakati, barulah voting. Misalkan sepakatnya apa? Misalkan namanya ganti. Jangan manajemen student asosiasi misalkan. No iya embung diganti gitu kan. Wah kan halotinnya pertentangan tak lobby heula. Hasil lobby masih kene misalkan diberi waktu 5 menit. Misalkan ada penambahan waktu lagi boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan alat-alat kene, enggak saya ngambil hak prerogatif presidium sidang di voting misalkan. Voting baru disahkan hasil votingnya gitu. Ya. Terus aklamasi pengambilan keputusan secara musyawarah, aklamasi mah ya gimana quorum sepakat? Nah, itu aklamasi. Ya, pengambilan keputusan sepakat ya udah langsung. Kalau misalkan udah semua sepakat ya presidium tinggal ketuk aja kayak gitu. Ya. Itu aklamasi, kemudian kompromi, keputusan yang diambil pimpinan sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Untuk tadi teh lobby. Kompromi itu. Lobby. Jadi sebelum ke voting itu minimal harus ada lobby dulu gitu. Supaya adil gitu intinya. Lamun ayeuna sieu alot gitu dua nana kurang langsung di voting ripuh gitu. Ripuna naon bisa anu teu narima, kan kudu adil, bener? Nah, intinya. Nah, itu ya macam-macam pengambilan keputusan. Kemudian proses-proses pengambilan keputusan. Di sini ada kualifikasi. Peserta dipersilahkan mengutarakan pendapat. Nah, jadi si presidium sidang ini harus bisa mengkualifikasi. Silakan, lamun misalkan cicing gitu ya. Nah, ya saya berharap makanya peserta sidang itu harus aktif gitu ya. Jadi ketika orang ngambil keputusan, nah presidium ngambil keputusan sidang itu, kita bisa menyeleksi gitu, dikualifikasi mana ya gitu kan, pas gitu. Terus interpretasi, penafsiran untuk memperoleh kejelasan. Teman-teman boleh menanyakan penafsiran itu ke presidium sidang. Misalkan ada pasal yang nggak paham nih, si maba misalkan, atau angkatan di sini angkatan 19 ya yang ikut ya, 19-18 kan. Misalkan angkatan 19 terpaham ya karena ADART ya, bisa ditanyakan, misalkan ditanyakan kepada peninjau atau misalkan ditanyakan kepada presidium sidang. Kalau misalkan ada penafsiran yang emang rancu gitu kan ya, nggak paham gitu, itu namanya interpretasi, penafsiran untuk memperoleh kejelasan. Boleh mengutarakan point of order. Kemudian polarisasi, mengumpulkan pendapat yang sama. Nah, tadi kita bisa melihat lah gitu kan, sieu narasina kieu, sieu narasina kieu gitu kan. Oh sarua dipolakeun ku urang, dihijikeun lah gitu kan. Polarisasi.
Kemudian integrasi menyatukan pendapat yang sama menjadi satu kesepakatan. Nah, biasanya integrasi ini di tahap lobbying gitu. Di tahap lobbying dilakukannya. Jadi pendapat sieun dihijikeun, kita ambil jalan tengahnya kayak gimana. Itu namanya integrasi gitu di dalam Mubes. Gitu ya. Kemudian di sini ada poin J ya, macam-macam interupsi. Nah, teman-teman harus benar-benar memahami nih poin-poin interupsi ini. Ini secara apa ya ini? Secara umum mungkin ya, tapi yang sering dipakai itu biasanya satu, point of order, interupsi. Point of order menambahkan sebuah pendapat atau asumsi baru. Kemudian di sini ada interupsi of clearing, memotong pembicaraan dengan maksud meluruskan. Biasanya bukan interupsi point of clearing, tapi point of klarifikasi. Biasanya ya. Terus ada point of informasi, memberikan informasi saja. Hanya memberikan informasi. Kemudian of perfect bila ada ketersinggungan, sama ini juga point of klarifikasi bisa. Terus di sini ada interupsi point of reading, meluruskan bacaan atau mengingatkan, sama ini juga bisa point of klarifikasi. Interupsi of teknis, meluruskan teknis persidangan. Interupsi of time. Kemudian ada point of personal itu bisa. Ini di point of perfect. Biasanya point of personal juga nggak jadi masalah ya. Nah, terus kalau misalkan ini untuk khusus bagi presidium sidang, harus bisa menyeleksi ya. Menyeleksi itu kayak gini, kalau misalkan ada yang interupsi 2, kamu interupsi poin apa, of order, ini poin apa, point of informasi. Nah, si presidium sidang ini harus mendahulukan yang point of informasi dibandingkan order ya. Nah, makanya kudu dipahami ya mau jadi presidium sidang. Jadi point of informasi itu harus lebih dulu gitu ya dibandingkan of order. Gitu. Interupsi. Nah, kemudian poin K, jenis persidangan. Di sini ada sidang pleno. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan. Sidang pleno dipimpin oleh presidium sidang. Sidang pleno biasanya dipandu oleh steering committee, panitia lah. Kemudian sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Ya, sidang pleno itu seperti ini. Jadi ada agenda-agenda gitu kan. Pleno itu ada pleno 1, pleno 2, pleno 3. Misalkan biasanya steering committee ini kan panitia. Panitia itu harus mempersiapkan draft misalkan agenda acara. Sidang pleno pertama itu membahas apa? Misalkan tata tertib, atau misalkan kemudian sidang pleno keduanya ADART, kemudian sidang pleno ketiga LPJ-an, terus sidang pleno keempatnya pemilihan misalkan. Ada dulu atau LPJ dulu? Itu tergantung forum aja, nggak jadi masalah sih sebenarnya. Teknis kan itu mah ya, sifatnya teknis gitu. Kalau sidang pleno itu macam-macamnya seperti itu, jadi dibagi-bagi lah, itu ya. Kemudian sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau permusyawaratan. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang, sama ya. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan. Gak beda jauh sidang paripurna, jadi secara keseluruhan. Kemudian sidang komisi. Nah, biasanya sidang komisi ini dipakai lamun di anggota dewan-dewan biasanya sidang komisi gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin meminimalisir waktu, mengefektifkan waktu, ada yang namanya sidang komisi. Jadi misalkan kan di dalam Mubes itu biasanya ada ADART ya. Nah, si AD yang dibayar komisi hiji, ART dibahas ku komisi 2. Nanti dibagi grup, misalkan teman-teman si peserta teh. Bisa itu. Jadi nanti kita beri waktu sidang komisinya mau berapa lama gitu. Misalkan sejam, silakan sejam. Nanti dibagi grup, mau di luar misalkan di dalam, dibagi aja. Itu untuk apa? Meminimalisir waktu biar bisa lebih cepat gitu. Jadi nanti si komisi 1 bawa AD, komisi 2 bawa ART. Nanti didiskusikan ya mana yang harus dirubah, ngayung dehnya. Nanti tinggal sepakati poin-poin mana aja. Selesai misalkan sidang komisi dibuka lagi, langsung ada juru bicaranya. Juru bicara si sidang komisi 1 saha misalkan. Jadi hasil musyawarah sidang komisi 1
Yang mau dirubah itu misalkan pasal 2 apa misalkan ya. Kemudian dan pasal 3. Jadi telila gitu. Ya, sidang komisi. Sederhana sih sebenarnya mendingan sidang komisi, lebih cepat. Tapi itu tergantung forum ya. Tergantung forum. Itu sidang komisi. Aturan umum persidangan peserta. Nah, di sini ada poin peserta. Peserta penuh. Hak peserta penuh. Hak bicara adalah hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usulan kepada pimpinan baik secara lisan maupun tertulis. Itu hak si peserta ya. Terus hak suara adalah hak untuk ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Hak memilih adalah hak untuk menentukan pilihan dalam proses pemilihan. Itu peserta tuh. Hak dipilih adalah hak untuk dipilih dalam proses pemilihan. Jadi si peserta itu memiliki banyak hak: bicara, hak suara, hak memilih, dan hak dipilih. Itu ya peserta. Nah, kewajibannya mentaati tata tertib, menjaga ketenangan dan harmonisasi persidangan. Itu kewajibannya. Kemudian peserta peninjau, nggak beda jauh. Peserta peninjau pun, peserta peninjau memiliki hak bicara, mentaati tata tertib, kemudian menjaga ketenangan. Kewajibannya sama, cuman tidak berhak memilih. Kalau si peninjau, ya, kalau peninjau tidak berhak memilih dan dipilih, itu bisa nyalonkeun lah. Lamun misalkan aya proses pemilihan mah atau pengambilan keputusan. Misalkan gimana peserta sidang sepakat, nah peninjau mah teu berhak. Anu berhak mah peserta hungkul gitu. Peserta hungkul gitu. Jadi peninjau mah hanya memiliki hak bicara saja. Gitu ya. Tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Itu bedanya sih sederhana. Ya. Berarti kudu dibikin aturannya ya, Pak? Apanya? Aturan bahwa Kan ada di tata tertib. badan. Ada di tata tertib biasa. Nih. Untuk Hak kewajiban peserta kan. Untuk mubes yang pertama berarti untuk MSA ada peninjauannya nggak? Kalau peninjau teman-teman sih sebenarnya boleh dari BEM, dari DPM. Misalkan saya jadi peninjau, atau misalkan teman-teman senior yang lain misalkan jadi peninjau, nggak apa-apa sebenarnya. Itu mana lebih ke teknis gitu. Lalu misalkan aya bahasa misalkan pan nu ngaranna ADART mah sakral batur ulah nyaho gitu kan ya. Benar kan? Sebenarnya itu hanya hegemoni saja gitu kan ya. Bahwa ya aing boga aturan sistem lah ini namanya. Tapi kan tergantung orangnya, benar nggak? Kalau orangnya dia bisa selektif, ya sana nggak jadi masalah. Ini kan belajar, proses belajar gitu kan. Tapi perihal keadaan peninjau itu diwajibkan atau enggak? Harusnya ada. Jadi ketika misalkan si peserta bingung, jadi orang bisa nanya ke si peninjau gitu. Berarti demisioner pengurus gitu. Gitu. Ya peninjau mah tuh kudu loba sebenarnya. 3 orang ge bisa gitu kan. 3 orang, 5 orang ge cukup gitu kan. Yang terpenting mah pesertanya. Ya. Gitu kan. Kadang kan peninjau itu meluruskan, misalkan ya si peserta ya ngahaleuleun goblok misalkan. Bahasana gitu kan. Ya kumaha ya teh arek mah mubes teh bisa. Itulah ya peninjau itu hanya memberikan arahan, saran, masukan. Peninjau cuma kayak gitu doang. Mampu menafsirkan draft gitu kan ya. Ya biasanya dina draft kita nya orang kadang-kadang sok rancu dina bahasa gitu. Nah, teman-teman bisa mengambil referensi dari mana aja. Bisa teman-teman buka KBBI gitu kan untuk meluruskan segala macam. Gitu, peninjau. Ya. Nah, terus di sini ada poin M ya, presidium sidang. Presidium sidang dipilih dari dan oleh peserta permusyawaratan melalui sidang pleno yang dipandu oleh panitia pengarah. Jadi si panitia teh ngabuka heula, beres ngabuka langsung pemilihan presidium tetap. Kira-kira siapa misalkan nanti dipersiapkan langsung gitu. Kemudian di sini presidium sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan seperti aturan yang disepakati peserta. Yang tadi ya. Memimpin menjadi tertib sama lah tadi. Nah, terus di sini tata tertib. Tata tertib persidangan merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat persidangan dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal di masyarakat.
Kalau tata tertib sih itu tergantung panitia dan pengurus aja. Silakan didesain sebagai mestinya aja. Mau secara umum gak apa-apa. Intinya nah, sanksi-sanksi pun sama. Mungkin untuk sementara besok pakai yang ini dulu. Nggak apa? Nggak apa-apa sama. Referensi. Tata tertib. Nah mungkin itu ya untuk materinya, sedikit materinya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya kita diskusi aja, disaringkan. Kalau ada yang nggak paham langsung bertanya aja. Sok silakan. Bari ngarokok menurut mana? Sanksi. Tulisan ke mana? Sukses saya ngomong ya, Mas. Hah? Sukses saya ngomong